Ini kan rangkaian dalam keadaan mati. Setelah tadi kita pakai untuk menyalakan lampu, maka kita cek dulu tegangan yang tersisa di kapasitor. Ini tidak boleh langsung disambungkan ke output yang ke aki, nanti ampere meternya bisa rusak ini ya. Ini bisa rusak kalau langsung disambung dari output sini ke sini, nanti ini bisa rusak. Maka kita cek dulu tegangan yang ada di sini ada berapa volt, nanti dibuang dulu. Nah, kita cek ya, ini voltmeter kita posisikan pada 250 volt DC. Nah, kita lihat nanti penunjukannya sampai di angka berapa. Ini tegangan yang masih sisa, kita jepit dulu di kondensatornya, elko nya. Nah, kita lihat nanti masih berapa volt. Oh, ternyata masih ada 150, berarti sekitar, kalau di sini 200 berarti 170 volt. Nah, ini maka harus dibuang dulu. Caranya buang ya kita tunjukkan pakai lampu juga, lampu LED. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita konsletkan antara min plusnya. Masih ada klip-klipnya, masih sisa nih. Udah habis, tapi biasanya masih nyimpan sedikit. Kita konsletkan lagi pakai pisau atau logam lah, yang jelas kita konsletkan, kita cek. Nah, masih ada. Nah, ini baru habis. Maka kalau sudah habis, kita sambungkan langsung ini yang dari baterai outputnya. Kita sambung, set. Nah, sudah kita sambung ya. Ini tegangan masih 11,2. Ini nanti yang output, ini yang input. Jadi nanti inputnya berapa, outputnya berapa kita lihat. Maka kita nyalakan dulu rangkaiannya. Nanti kalau ini sudah tersambung ke aki, ini lampu nggak mungkin nyala karena ini tegangannya yang di sini lebih rendah daripada yang dibutuhkan ini. Maka ini lampu nggak akan nyala. Nah, kita hidupkan. Nah, kita lihat tuh strumnya dapat berapa ini, 12,6, 0,76. Ini inputnya. Kemudian outputnya ini menjadi 13 volt. 13 volt ini outputnya, 0,38 ampere. Ini pada frekuensi yang terendah. Nah, kita coba naikkan frekuensinya ke frekuensi yang paling tinggi. Nah, frekuensi paling tinggi ini tegangan tetap 12,6 volt, sedangkan arus yang diambil lebih kecil, outputnya juga lebih kecil. Kita turunkan frekuensi. Nah, nambah. Nanti dilihat perbandingan ampere di sini ya. Perbandingan yang paling kecil maka itu efisiensi yang paling rendah. Jadi ini nanti bisa kita ambil sebagai patokan kalau mau menggandakan alat ini supaya dapat efisiensi yang paling tinggi. Nah, kita turunkan lagi. Nah, ini berarti 20 dan 42, separuhnya ya. Ini juga 28, 53. Ini juga masih separuhnya, 75, 39. Nah, kemungkinan ini yang paling tinggi. Nah, kita rendahkan lagi. Ini sudah 1 ampere, 12. Ini yang nomor 2, paling rendah nomor 2. Nah, berarti ini efisiensi, kemungkinan ini efisiensi yang paling tinggi. Nah, ini nanti bisa sebagai patokan. Berarti resistornya nanti di sini bisa kita cek berapa nilainya. Ini adalah perbandingan yang paling tinggi, efisiensi yang paling tinggi. Nah, kita matikan coba. Nah, tegangan output sudah naik. Tadinya kan di bawahnya cuma 11 volt. Nah, kita hidupkan lagi. Nah, ini pengisian 075, output 040. Tegangan lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Nah, inilah istimewanya begini motionless generator. Tidak ada suara berisiknya, tapi bisa untuk ngisi aki. Ini kalau dipadukan dengan panel surya yang di bawah 1 ampere pun masih bisa untuk ngisi aki, walaupun akinya ini masih kecil. Kalau nanti akinya besar tinggal digandakan rangkaian ini. Efisiensi tertinggi nanti digandakan untuk ngisi aki, kan begitu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan nilai plusnya, walaupun ini tegangan di bawah, tapi tetap masih bisa ngisi aki yang membutuhkan tegangan lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bisa untuk digandakan kembali.